Alhamdulillah dapat lagi dana mendadak dari aplikasi pinjol ilegal beranak dengan 3 produk yang langsung nyantol dan limitnya juga lumayan gede. Dan tentunya di aplikasi ini bisa langsung kalian galbaikan tanpa DC lapangan dan juga tanpa ditelepon sama sekali. Kalian bebas ngajuin dengan menggunakan data busuk ataupun akun baru, akun lama juga bisa. Pokoknya kalian gaskan deh, mumpung aplikasi ini kata sebagian orang itu masih error. Jadi ya pencairannya bisa langsung secepat kilat ya. Namun tergantung ke hoki kita juga ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan juga buat kalian yang ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kita belum bisa beraktivitas seperti dulu kala. Mudah-mudahan sih bisa ya teman-teman. Dan tentunya untuk penderitanya malahan saat ini meningkat dan juga ada varian baru lagi. Nah makanya tetap jaga kesehatan kalian dengan cara berolahraga ataupun konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun kalian itu tidak turun ya, sehingga kalian senantiasa terhindar dari wabah yang saat ini. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah bocor dompet kalian, udah jebol semua pengajuan kalian di pinjol beranak ya? Karena memang aplikasi pinjol beranak ini udah beberapa bulan terakhir ini lagi naik-naiknya cuy, dan dia pencairannya memang nggak main-main ya, apalagi produknya banyak, jadi untuk limitnya juga lebih banyak. Namun ya kalian ketahui sendiri bahwa untuk pinjol beranak itu biasanya paling sering diborong oleh orang-orang ya, entah itu galbuyers, pinjolers ataupun joki apalagi ya. Dan tentunya produk yang ngajuin juga nggak main-main cuy. Kadang satu hari itu pengajuannya 10, 20, 15, walaupun memang itu nggak semuanya bisa dijamin ACC ya. Nah makanya gue saranin kalau kalian pengen ngajuin, perbanyak saja pengajuan kalian di salah satu produk ataupun di salah satu aplikasi, bukan di berbagai macam produk ya. Karena orang-orang itu pada ngajuin 5, 10 ya, jadi banyak banget untuk pengajuannya, walaupun memang belum bisa dipastikan bahwa ACC 100%. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online beranak, yang dimana ini adalah pengajuan pertama kali saya. Dan untuk kode OTP nya dari aplikasi ini namanya Kiplis ya. Nah jadi itu salah satu kode OTP yang gue pernah ngajuin, namun gue lupa apa sih saudaranya. Kalaupun kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan di sini gua menggunakan KTP dan rekening busuk ya, bukan rekening pribadi, karena takut nanti kalau misalkan galbay akan disebar ya. Nah jadi gua rekomendasiin kalau kalian mempunyai akun yang sudah lama ataupun akun yang memang hanya kalian buat khusus untuk perawatan ataupun khusus mendapatkan undangan, coba deh kalian ngajuin di aplikasi ini dengan akun yang lama. Apalagi akun yang berumur 3 bulanan ke atas itu recommended banget ya, karena memang sebagian orang mengatakan aplikasi ini lagi error ya. Gua nggak tahu error dari sistem atau error peninjauan, entah itu gimana ya. Yang jelas kalau namanya aplikasi pinjol yang lagi error itu pencairannya cepat banget, apalagi peninjauannya juga cepat banget. Jadi dia nggak terlalu mementingkan apakah kalian pengguna baru, pengguna lama, apakah akunnya baru, akun lama, apakah amunisinya baru atau amunisi lama, itu semuanya nggak dipeduliin ya. Namun kembali lagi, namanya juga pinjol, antara di ACC dengan di Autol itu nggak ada yang jamin ya. Itu lebih ke hoki kita lagi ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya ya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di 3 produk pengajuan ya. Padahal gua pikirnya ini hanya satu produk saja. Soalnya untuk peninjauannya sudah seharian lebih ya. Malahan gua pikir ini pasti akan di Autol, namun ya ternyata masih juga bisa dicairkan ya. Dan di aplikasi ini yang produk pertama itu Harta Muda. Di sini peminjamannya 1.600.000 dengan tenor 7 hari. Dan sini untuk tanggal isi datanya pada tanggal 3 bulan 7 2021, tenornya hanya 7 harian ya. Dan di sini kuota kilat produk kedua yaitu 1.600.000 juga, sama juga semuanya 1.600.000.
Kemudian untuk produk ketiga yaitu ini uang, yaitu 1.600.000 juga sama, tanggal pengajuannya juga sama, dan di sini hanya berbeda waktu saja cuy untuk jam pengajuannya. Jadi di sini saya mengajukan di jam 5 kalau nggak salah ya. Kemudian di sini gua mengajukan di jam 6, setelah itu di sini gua mengajukan di jam 7. Jadi gapnya itu 1 jaman ya. Dan yang cair ke rekening saya ini nggak bersih 1.600.000 cuy ya, namanya juga pinjol ilegal, pemotongannya pasti gede ya. Dengan limit yang masuk ke rekening itu hanya 1 juta rupiah. Jadi total yang masuk ke rekening ini hanya 3 juta rupiah dari 3 produk. Sebenarnya memberatkan banget cuy ya. Namun karena di aplikasi ini mungkin sih gua akan langsung galbah ya, nggak masalah sih. Dan memang kalau meminjam di pinjol ilegal itu nggak usah dipikirin tenornya berapa, karena memang tenornya ini sudah rendah banget ya. Yang penting udah bisa cair dulu. Urusan tenor limit itu ke belakang ya, entah kalian mau rawat atau kalian langsung galbaikan ya, itu dari kalian sendiri ya. Kalau pengen mendapatkan limit yang lebih tinggi, bisa kalian rawat dulu akunnya untuk mendapatkan, namun tergantung juga apakah aplikasinya bisa dirawat atau enggak. Jangan langsung asal rawat-rawat saja ya, kalian harus cari info terlebih dahulu. Dan ini sih kalau saya pribadi tergantung apakah ada yang bisa berhasil merawat atau enggak. Kalau ada yang bisa gua rawat, kalau enggak sih langsung saja digalbah ya, soalnya udah lumayan besar juga sih, walaupun memang biaya pemotongannya banyak. Namun yang udah masuk ini 3 juta rupiah dan nggak menunggu lama ya, hanya 3 menit itu langsung masuk ke rekening. Walaupun memang untuk lama peninjauannya nggak bisa dipungkiri ini memang agak lama ya cuy, 1 harian ya. Dan itu gua sempat kemarin putus asa ya, namun ternyata masih juga bisa dicairkan. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Mister Rupiah, dan untuk aplikasi ini masih baru banget, gua saja belum tahu aplikasi ini dan baru pertama kali download plus pertama kali ngajuin. Dan mungkin buat kalian yang tahu apa saja saudaranya, silakan kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng lagi ya, siapa tahu ada saudaranya. Dan kalau gua nggak salah ini banyak banget saudaranya, soalnya untuk kode OTP-nya yaitu Kiplis. Dan ya mungkin ada beberapa sih, walaupun nggak sebanyak aplikasi pinjol yang kode OTP-nya seperti Fintech Asia ataupun saudara aplikasi bunga dan lain-lain. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Mister Rupiah, pinjaman dana online langsung cair dari Mister Rupiah. Dan untuk aplikasi ini dia logonya seperti ini, asing banget. Dan dia masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Jadi kalian jangan asal mengajukan dengan menggunakan data pribadi ya. Kalian harus ketahui bahwa pinjol ilegal itu pastinya dia sebar data. Nah untuk di aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja. Tinggal kalian ketikkan namanya, download, dan langsung ajukan. Dan saran saya sih kalau memang kalian masih 50-50 ingin mengajukan di aplikasi ini ataupun belum mempunyai amunisi namun pengen mengajukan, saran gua langsung saja kalian download terlebih dahulu aplikasinya. Nggak usah dibuka terlebih dahulu, nggak usah diberikan akses terlebih dahulu aplikasinya untuk masuk ke handphone kita, karena memang di aplikasi ini ketika kita download terus kita masuk itu mereka meminta untuk mengakses handphone kita. Nah makanya setiap pinjol itu apalagi yang ilegal, mereka bisa menyebar data kita karena dia bisa mengakses handphone kita. Nah jadi dibiarkan saya dulu, nanti kalau kalian sudah mempunyai kemudian data-data pribadi sudah dipindahkan, baru kalian ngajuin. Karena untuk menghindari hilangnya aplikasi ini dari Google Play Store. Dan memang untuk aplikasi pinjol yang masih error seperti ini ataupun masih baru, itu umurnya nggak bertahan lama di Google Play Store. Kadang baru 3 hari udah diblokir oleh otoritas jasa keuangan. Dan ya mumpung belum diblokir oleh otoritas jasa keuangan, makanya banyak orang yang ngajuin ya. Soalnya kalau udah diblokir ya itu udah kelar ya teman-teman, nggak ada lagi tagihannya ya. Nah kemudian untuk di aplikasi ini jumlah downloadnya sudah mencapai 100.000 dengan rating 4,0 dengan ulasan 3.000. Dan kalau kita melihat dari brosur aplikasinya jelek banget sih ya, nggak ada yang spesial ya, namanya juga pinjol ilegal sih, nggak terlalu modal juga ya. Dan untuk di aplikasi ini untuk kalian yang baru meminjam, saran saya lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya agar kalian memang paham betul dan juga nggak asal ngajuin ya, ataupun nggak menyesal nantinya ya, karena ini aplikasinya masih ilegal. Dan siapa tahu kalian ingin membandingkan dengan pinjol lainnya, bisa juga. Untuk tentang aplikasinya, di sini dia memiliki produk peminjaman mulai dari 500.000 hingga dengan 5 juta rupiah dengan jumlah waktu tenor mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Suku bunga hariannya 0,04%, dan di sini dia katakan tidak ada biaya tambahan, dan ini klaim dari mereka.
Untuk syarat peminjaman, kalian harus warga negara Indonesia berusia 18 tahun dan warga negara Indonesia, memiliki rekening bank pribadi dan juga memiliki KTP. Untuk jam beroperasinya Senin sampai Jumat 9 sampai dengan 18.00, Sabtu sampai Minggu jam 10 hingga dengan jam 5 sore. Nah, jadi jika kalian ingin menghubungi customer service-nya, entah itu dananya belum cair ataupun untuk peninjauan kalian belum disetujui, tetap di jam kerja saja. Kemudian untuk tanggal rilisnya, dia dirilis 2 Februari 2021. Nah, betul kan teman-teman? Berarti aplikasinya masih baru banget ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Mister Rupiah ini. Ini dia tampilan aman awalnya. Hanya gini doang ya, nggak ada yang spesial sih. Dan tampilannya juga jelek banget sih ya teman-teman. Hanya seperti ini doang, simple, tanpa ada kupon diskon, potongan, ataupun giveaway dan lain-lain ya. Dan di sini dia katakan jumlah peminjaman maksimum 5 juta, namun ya nggak tahu juga sih, soalnya sulit banget orang bisa dapat tembus seperti ini. Nah, di sini kita tekan ambil sekarang, dan untuk tampilannya di sini kita harus memasukkan informasi sertifikasi dulu. Nah, ini dia mirip banget dengan aplikasi pinjol rupiah Indo ya. Mungkin karena dia ini juga pinjol beranak, jadi tampilannya tetap sama. Namun kalau dari rupiah Indo atau pinjaman nasional, kode OTP-nya berbeda sih. Walaupun memang sepintas tampilannya ini mirip ya, namun mereka ini berbeda. Gua nggak tahu gimana persisnya ya. Dan di sini ya pastinya kalian bisa isikan nomor KTP kalian ya. Namun di sini nggak bisa digonik cuy. Gua nggak tahu, walaupun aplikasi ini agak sedikit error, tetapi gua udah coba berkali-kali gonik. Kemarin itu malah nggak bisa-bisa ya. Dan biasanya sih kalau aplikasi yang error itu, entah itu kalian mau gonik 3 digit, 4 digit, itu bisa sebenarnya. Namun kok kemarin gua nggak bisa ya. Tetapi memang ada beberapa orang yang mencoba gonik itu bisa ya. Namun kembali lagi ke hoki-hokian kita ya. Jadi kalau kalian pengen gonik ya bisa kalian coba, kalau nggak mau juga ya nggak masalah. Namun nggak ada jaminan untuk KTP gonik itu bisa lolos ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk pengisiannya hanya gini doang ya. Nah, ini penghasilan per bulan. Dan untuk foto memegang KTP-nya ini, gua saranin lepas semua kacamata kalian ataupun topi ataupun apa saja itu aksesoris kalian untuk memasukkan foto sambil memegang KTP ini, karena yang menjadi patokan untuk peninjauan ini kata beberapa orang itu adalah bagian foto KTP kalian ya. Jadi untuk foto di KTP kalian harus sama dengan foto kalian pada saat memegang KTP. Nggak boleh ada yang perbedaan signifikan banget. Sebenarnya boleh saja berbeda, namun dikit saja ya. Nggak bisa sampai nggak dikenal oleh sistem ataupun oleh aplikasinya ya. Nah, di sini setelah itu kalian tekan lanjut dan kalian akan diarahkan untuk pengisian data pribadi, kemudian data tambahan dan lain-lain. Nanti kalian bisa lanjutkan saja karena di sini gua kekurangan amunisi, jadi ya nggak bisa masuk. Apalagi kemarin juga gua memang pengennya sih digonik ya agar bisa menggunakan KTP Galbay. Namun karena nggak bisa, terpaksa ya gua harus mengajukan dengan amunisi yang terbatas dan juga data-data yang terbatas ya. Alhasil sih lumayan, walaupun hanya 3 yang di ACC itu udah syukur banget ya. Dan ya memang untuk sebagian orang banyak sih yang diajukan ataupun di ACC dengan 10 produk dan lain-lainnya. Nah, sedikit tips dari gua, kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, ajukan di subuh hari ya, untuk menghindari limitnya itu habis. Karena di aplikasi ini untuk produknya nggak terlalu banyak seperti aplikasi pinjaman nasional dan lain-lainnya. Namun salah satu keunggulannya itu dia di sini masih rada-rada error cuy. Nah, jadi entah itu akun kalian masih baru ataupun kalian baru pertama kali meminjam, itu semuanya bisa di ACC. Namun nggak ada jaminan bisa di ACC 100%. Itu tergantung ke hoki kita lagi ya. Dan kalau kalian pengen download silakan, pengen ngajuin juga silakan. Itu terserah dari kalian. Yang pastinya jangan menggunakan data pribadi, karena ini dia sebar data. Kalau kalian mempunyai handphone yang memang nggak dipakai sama sekali, sebaiknya gua saranin ngajuin pakai handphone itu saja, jangan menggunakan handphone utama. Karena ini dia bisa mengakses handphone kita, dan kalau ada data-data kalian di dalam tersebut, data-data pribadi, kontak, foto ataupun apa saja, itu bisa beresiko disebar ya. Nah, dan seperti biasa sih kalau di hukum pinjol itu, apalagi yang ilegal, kalau sebar data itu sama dengan berarti lunas ya. Jadi biasanya sih DC-nya itu hanya ngomel-ngomel doang, 4 harian, 5 harian gitu. Setelah itu udah hilang sih ya. Dan ya kalian bebas mau galbain atau rawat,
dan tentunya nggak akan ada DC lapangannya karena dia ini masih ilegal. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol beranak Mister Rupiah ini. Dan buat kalian yang mengetahui saudaranya, ketikkan di kolom komentar, siapa tahu kita bisa nyantol juga di saudara lainnya. Dan buat kalian yang masih bingung ataupun sudah pernah meminjam di aplikasi ini, silakan kalian ketikkan di kolom komentar pertanyaan dan juga pengalaman kalian. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan support kalian ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!